Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia gak ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya. Tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya. Nggak, mendingan kalian kalau kalian cinta sama Fabio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rembukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman I, seorang laki-laki ya, dan bukan satu dua orang. Bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwen yang bawa lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya. Banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi begini ya teman-teman, sebenarnya masalah ini sudah saya jelasin kemarin bahwa itu kan berawal dari adanya postingan ya. Nah yang posting ini kan berkembang di luar, bahwa seakan-akan Niki yang mempostingnya. Padahal kemarin saya sudah jelaskan bahwa itu dari admin. Tapi tentu gini, kembali lagi saya pertegas bahwa Niki itu sebenarnya orang pintar dan cerdas. Tidak mungkinlah melakukan sesuatu yang kiranya akibat hukumnya atau resikonya nantinya akan terjadi, ya kan, dirinya. Itu tidak mungkin dilakukan. Artinya apa? Bahwa ketika itu memang itu adalah postingannya seperti itu, saya yakin bahwa benar bahwa di kita itu punya piutang ya sama orang yang dimasuk. Ya, ada kemungkinan bahwa itu sudah diminta, kan itu kan sudah dalam jangka waktu lama ya, dan itu sudah diminta tapi tidak diberikan ya, mungkin dengan jalan itu melalui adminnya ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa melalui adminnya. Jadi kiranya jangan dipraming bahwa di kita itu mempergunakan HP di lapas untuk memposting itu dulu, itu yang penting. Karena saya lihat beredar di media bahwa seakan-akan di kita ini mempergunakan HP di lapas ya untuk memposting itu. Dan bisa kok dilihat juga dari postingannya itu, jelas bahwa orang yang memposting itu mengatakan bahwa Anda ini punya utang sama Kak Niki, ya kan? Nah itu kalimat itu seperti itu, artinya tentu bukan Niki yang memposting, ya, artinya ada orang dan diakui dirinya bahwa itu adalah aku, seperti itu ya. Oke Pandi, ini kan gara-gara postingan kemarin itu kan bisa dibilang, mohon maaf, nama Kaniki ini kan semakin buruk Kak Pandi, gara-gara netizen banyak yang menuding kalau Kaniki itu menggunakan handphonenya, karena mereka tidak tahu kalau itu admin yang menggunakan, tapi mereka menudingnya Kaniki yang menggunakan di dalam tahanan. Mungkin Pandi sendiri melihatnya seperti apa nih Pandi, dituding semakin buruk lah gitu nama Kaniki? Ya itu kan masing-masing orang bisa beropini ya atau berpendapat atau tidaknya, tapi ketika orang mau melihat fakta yang sebenarnya, jelas kok postingan itu seperti tadi saya sampaikan bahwa ada kalimat bahwa Anda itu punya utang sama Kak Niki, kan begitu ya, pernah ditolongin gitu ya. Artinya jelas bahwa Niki itu bukan yang memposting, ya kan. Dan sudah saya pikir kalau mau ditelusuri jelas nggak ini admin atau ke siapa gitu ya. Jadi mungkin saja
ada orang yang tidak suka sama Niki sehingga dia memframing seperti itu. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Kan faktanya kan tidak seperti itu ya. Ini pertama kali nagih utang atau sudah beberapa kali? Ya kalau untuk nagih utang itu sudah beberapa kali, saya pikir kita tidak tahu ya apakah sudah ditagih berkali-kali sehingga dia tidak dikasih, bahkan orangnya menghilang ataukah bagaimana, susah dihubungi sehingga Niki ini menyuruh adminnya mungkin untuk menagih. Karena sedikit ini ya, Niki itu sebenarnya tidak juga sekaku itulah tiba-tiba memviralkan. Ya ini kan sudah pernah kejadian ya, masih ingat mungkin teman-teman yang di 4M itu ya, itu kan sebenarnya sudah diminta baik-baik ya kan, secara musyawarah mufakat ya, diusahakan seperti itu, tapi yang terjadi adalah malah kita mendapat tantangan ya. Kita mendapat tantangan laporan saja. Nah setelah dilaporkan dan diviralkan barulah mereka kembalikan. Itu yang sudah seperti itu. Nah saya pikir juga sama dengan kasus ini. Mungkin orang ini begitu susah dihubungi, sudah diminta, ini kata mungkin ya, sudah dihubungi, diminta, tapi sampai detik ini misalnya dia belum bisa diajak komunikasi untuk mengembalikan uangnya Niki itu ya, kemudian diviralkan seperti itu ya. Bang, tapi buat abang-abang ini sebagai kuasa hukum Niki cukup kadang-kadang deg-degan nggak sih bang? Kadang Niki kan suka dar-der-dor ya bang, ya bang gitu bang. Kenapa? Ya kan Niki itu kan kadang-kadang suka, ya itu suka bikin kejutan-kejutan walaupun lewat admin ya, istilahnya suka dar-der-dor lah. Abang-abang ini kadang suka, ini harus dikontrol nih, ini harus seperti ini, gitu gak sih bang? Enggak, itu kan menjadi hak pribadinya dia. Lagi pula kan kita tahu bersama bahwa beliau ini kan Pak Ibu ya. Intinya gerak sedikit kan pasti dikomentari orang. Beda halnya mungkin kalau kayak kita ini tidak terlalu diperhatikan orang gerak-gerik kita, apalagi omongan kita ya. Nah kalau di sini kan memang public figure ya biasalah, di dunia entertain kan seperti itu ya, kita tahu bersama. Seperti itu. Ya baik.